orang mati punya kekuatan super? Apa mungkin? Secara logika, itu nggak mungkin. Tapi, setelah nonton film ini, niscaya logikamu akan dijungkar balikan. Nggak percaya? Silahkan tonton sampai habis. Film diawali dengan beberapa pesan yang dilarung ke laut. Pesan-pesan tersebut ditulis di atas sampah plastik bekas barang-barang konsumsi sehari-hari. Pesan tersebut berisikan tentang permintaan tolong dari seseorang yang terdampar di suatu pulau. Pindah scene, di pulau terpencil di Laut Pasifik, terlihat seorang pria yang masih cukup muda. Pria tersebut adalah pria terdampar yang dimaksud. Saat itu, ia sudah benar-benar putus asa dan berusaha untuk menggantung dirinya sendiri. Namun, ia mengurungkan niatnya untuk melakukan itu karena ia melihat seseorang yang tergeletak di pantai. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghampiri orang itu. Namun sayang, karena gegabah, ia malah menendang pijakannya dan membuat dirinya tercekik. Beruntung, tali yang digunakan sudah tipis, sehingga ia bisa terputus dan tidak jadi mati. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Ia mendekati pria yang tergeletak di pantai tersebut dengan harapan bahwa pria tersebut masih hidup. Namun sayang, beberapa kali ia melakukan pertolongan, pria tersebut tidak merespon kecuali dengan kentut. What the fuck? Buka caranya. Tentunya pria yang belakangan diketahui bernama Hank ini kesal dan memutuskan kembali untuk bunuh diri. Ketika ia melakukan percobaan bunuh dirinya yang kedua, ia dikejutkan dengan mayat tadi yang terus kentut. Kentut itu terlihat sangat tidak biasa karena interval bunyinya yang begitu padat sehingga ketika si mayat tersebut terbawa oleh ombak, ia malah mengapung dan kentut tadi memberikan tenaga untuk mendorongnya. Menyadari hal itu, Hank yang melihat peluang pun tidak tinggal diam. Ia melihat sebuah harapan di sana. Akhirnya, Hank pun memanfaatkan mayat yang hobinya kentut tersebut untuk dijadikan jet ski agar ia tiba di daratan seberang dan kembali menemukan peradaban. Singkat cerita, Hank tiba di darat. Ia kemudian berada pada keputusan berat antara ia harus meninggalkan mayat tersebut atau membawanya. Merasa berhutang budi, pada akhirnya Hank pun memutuskan untuk membawanya. Namun, ia tidak begitu saja muncul di peradaban. Hank masih harus melewati hutan belantara dan terus tersesat di dalamnya. Pada suatu malam, Hank mulai gila dan mengajak mayat tersebut berbicara. Bahkan ia menyanyikannya sebuah lagu tidur dan memangkunya. Di posisi tersebut, mulut si mayat terus terbuka dan mewadahi tetesan air hujan yang menetes dari atap gua. Keesokan paginya, aku di mana? Hank terbangun dengan perut yang lapar. Lalu ia melihat seekor tupai dan berusaha mengejarnya. Namun sayang, ia gagal dan malah merusak tempat penampungan airnya. Hank mulai frustasi dan ingin meninggalkan mayat tersebut. Tapi itu digagalkan olehnya karena ia melihat suatu keajaiban lain. Mulut mayat yang terbuka ternyata mengalirkan air begitu derasnya. Hank terkejut. Lalu ia memompa dada mayat tersebut dan membuatnya memancarkan air dari mulutnya. This is not okay. Awalnya ia ragu untuk meminum air tersebut. Terobos aja lah anjing ah. Namun, karena ia mengalami kekeringan, ia beranikan diri untuk meminumnya. Hey, that's pretty good. Dan rasanya ternyata normal sehingga ia terus-terusan meminumnya.
Setelah banyak mengeluarkan air, mayat itu berusaha untuk berbicara, dan kata pertama yang diucapkannya adalah Manny, yang merupakan namanya sendiri. Setelahnya, Hank mengajarkannya cara berbicara. Namun, ketika Manny mulai berbicara, Hank malah takut memukulnya. Setelah hilang kepanikannya, Hank meminta maaf kepada Manny. Lalu mereka saling berbicara satu sama lain. Hank mulai bertanya kepada Manny tentang hidupnya. Namun, Manny nampaknya kosong dan tidak tahu apapun sama sekali tentang kehidupannya. Aku aja nggak tahu kok siapa. Dan Hank juga mulai menjelaskan semua hal tentang hidup dari awal. Manny belajar banyak. Ia belajar berbicara, ekspresi, dan lain sebagainya. Hank kembali menunjukkannya sebuah majalah dewasa. Ia memberikan narasi dan hayalan untuk Manny dan ternyata itu berhasil. Manny pun konak. Dan ternyata otongnya bisa dijadikan sebagai penunjuk arah. Hank mulai berjalan dengan menggunakan kompas punya Manny. Namun setelah sering digunakan ternyata kompas menjadi rusak. Hank terus berjalan meski tanpa bantuan kompas tersebut. Tapi seiring perjalanan, Manny terlalu banyak bertanya sehingga ia menyebabkan Hank marah dan menyuruhnya untuk mati kembali. Keputusan yang salah telah diambil oleh Hank, dan Manny pun mati kembali. Keesokan harinya, Manny kembali terbangun, namun itu di saat yang sangat tidak tepat karena Hank sedang berusaha bersembunyi dari hewan buas. Manny yang berisik membuat Hank terpaksa menariknya menjauh, dan hal itu membuat mereka berdua terjatuh ke dalam jurang dan terjebak di dalamnya. Dan ketika di jurang, Manny melihat ponsel milik Hank yang di dalamnya terdapat foto wanita yang belakangan diketahui sebagai Sarah, yaitu wanita yang disukai Hank. Itu membuat kompasnya menyala kembali. Namun, Hank mengambil ponsel tersebut. Manny yang mengira itu ponselnya kesal dan berusaha membujuk Hank kembali untuk membuatnya on dengan berdandan seperti Sarah. Di percobaan pertama, Manny gagal. Tapi ia tetap membujuk Hank untuk terus melakukan itu. Dan Hank pun terbujuk. Ia mulai berdandan dengan totalitas. Ia bercukur, membangun replika bus, dan mereka adegan ketika ia bertemu dengan Sarah di bus. Kemudian, Hank berhasil membuat Manny merasa hidup kembali. Dengan segala cerita dan hayalan itu, Manny tersugesti dan jatuh cinta dengan Sarah, hingga ia memberanikan diri untuk mendekatinya. Pada akhirnya, mereka duduk bersama dan pegangan tangan, dan karena terlalu bersemangat, Manny berhasil mengunlock kekuatan baru, dan mulai hari itu, Hank bisa membuat api dengan bantuan Manny. Hank terus saja menanamkan mimpi di kepala Manny, hingga ia kembali mendapatkan kekuatan baru lagi. Ternyata mulutnya dapat digunakan sebagai pelontar yang bisa melontarkan apa saja. Mulai dari batu, garpu, hingga jangkar pun bisa ia lontarkan. Dan karena hal itu, mereka berhasil keluar dari lembah tersebut. Tak berhenti di situ, bahkan mereka mulai berburu dengan kemampuan Manny. Hank tak lagi kelaparan. Ia memasak segala jenis hasil buruan, dari mulai tupai, burung, ikan, dan lain sebagainya.